Jadi sebenarnya unik juga ya konsumen kita di Indonesia, apalagi terutama kita setelah berkutat 2 sampai 3 tahun lah di pandemik ini, orang-orang kan udah terkukung di rumah terus gitu ya. Memang behaviornya itu sebenarnya ke-track juga dari sisi penggunaan waktunya, lokasi penggunaannya, bahkan di hari-hari tertentu juga gitu loh. Sebenarnya pasti kita punya datanya gitu ya, cuman memang setiap segmen itu punya kategori masing-masing lah tadi ya. Halo Young Marketers, kembali lagi di acara GBM Corner Talks. Hari ini kita akan ngobrol dengan Yohanes Sidi, khususnya untuk topik tentang memahami bagaimana perilaku konsumen di internet. Kita sebutnya sebagai Understanding Consumer Net Behavior. Bersama saya saat ini adalah Yohanes Sidi. Beliau adalah alumnus GBM ya, lulus di tahun 2015. Dan saat ini posisinya sebagai Indonesia Head untuk Go-to-Market dan Channel Partnership di Grab. Selamat siang, Yohanes, apa kabar? Baik. Gimana rasanya balik lagi nih ke kampus? Udah lama banget nggak balik, terus akhirnya bisa balik lagi, seru banget. Nggak nyasar ya tapi ya? Parkirnya ada lupa tadi. Parkirnya agak lupa, karena yang di bawah udah penuh kan? Bener. Kebetulan kita juga lagi ada acara, jadi memang agak pack parkirnya. Ya, makasih banget ini udah bisa hadir di acara kita. Episode kali ini ya, kita pengen ngobrol gimana sih perilaku konsumen ya, khususnya kita kan tahu ya perilaku konsumen itu yang offline dengan yang online itu beda gitu ya. Betul. Nah jadi karena posisi Yohanes saat ini di Grab, tentunya lebih bisa membaca situasi pasar ya. Tapi sebelumnya mungkin saya pengen tahu nih, apa nih yang paling berkesan waktu kuliah di program kita di Global Business Marketing? Masih ingat nggak? Apa ya? Mungkin sebenarnya pengalamannya sih, karena opportunity di BINUS sendiri memang membuka banyak peluang-peluang juga, nggak cuman buat berkuliah di BINUS, tapi juga misalnya bisa student exchange dan di mana itu benar-benar membuka wawasan sih, dari pertemanannya juga, culture wise, dan juga bagaimana learning environment di negara lain juga gitu. Jadi waktu itu kemana? Waktu itu sempat exchange ke Malaysia. Oke. Ya. Terus ada summer course juga di Thailand. Jadi lumayan BINUS tuh ngebuka opportunity-nya banyak banget sih. Gitu. Karena memang networking itu penting ya, khususnya kalau kita belajar bisnis ya, global business marketing itu kan nggak cuma apa yang di buku aja gitu, tapi membangun jaringan itu menjadi penting gitu. Nah, dari waktu kuliah dulu gitu, apa sih yang bisa diterapkan dalam dunia kerja gitu? Apa lesson learn-nya tuh apa gitu? Sebenarnya memang karena proses belajar mengajar yang memang berbasis praktek itu jadi membuat jadi punya pondasi kayak misalkan untuk presentasi, penggunaan bahasa Inggris, terus juga banyak dosen-dosen juga yang ngajarin detail-detail lah tentang environment kerjaan tuh seperti apa sih, dunia marketingnya sebenarnya seperti apa. Jadi itu yang membuat saya pas terjun nggak kaget, nggak kagok. Walaupun dia mungkin ada adjustment, tapi at least pondasinya itu udah ada dulu lah. I see. Kalau ke adik kelas nanti nih ya, gitu, kira-kira apa sih yang perlu dimiliki oleh lulusan nanti kalau udah kerja gitu? Yang paling penting sih sebenarnya harus punya keberanian, itu yang paling penting. Karena knowledge itu memang bisa dipelajari kapanpun. Betul. Tapi memang kalau keberanian sama kita berani mencoba, itu harusnya bisa akselerasi di mana-mana sih. Itu yang paling penting sih waktu. Itu mentalitas soalnya ya. Yes, gitu ya. Betul. Apalagi sekarang kompetisinya kan sangat susah banget ya untuk bersaing gitu loh. Jadi kita harus stand out, itu benar-benar harus yang penting berani coba aja dulu. Ya, gitu. Itu. Karena yang paling susah itu kan sebetulnya melangkah yang pertama. The rest is easier gitu ya. Tapi pas teknya itu yang harus dilatih benar ya. Benar. Wah, harus banyak belajar banget ini ya adik-adik kelas kita nih ya. Nah, jadi kita kembali lagi ya nih, sekarang udah mulai yang obrolan topik kita nih. Ya. Nah, berbicara tentang perilaku konsumen khususnya. Kalau menurut pandangan Yohanes sebagai Indonesia Head yang tentunya sudah memahami pasarnya gitu ya, apa sih alasan orang dan kebiasaan apa yang muncul dari pengguna gitu ya, mereka yang membutuhkan layanan transportasi online seperti Grab atau Grab Car, itu sebetulnya gimana? Boleh cerita dikit nggak? Jadi sebenarnya unik juga ya konsumen kita di Indonesia, apalagi terutama kita setelah berkutat 2 sampai 3 tahun lah di pandemik ini, orang-orang kan udah terkukung di rumah terus gitu ya. Sedangkan sekarang memang mahasiswa udah balik ke kampus, students juga udah balik ke sekolah gitu ya, bahkan karyawan juga banyak yang WFO kan sekarang. Jadi membuat memang
apalagi di kota metropolitan di Jakarta macet di mana-mana gitu. Jadi memang satu orang tuh melihat bahwa gimana caranya saya bisa melakukan aktivitas se-convenience mungkin. Itu menjadi concern pertama mereka lah gitu. Dan di mana nah Grab ini lihat gap-nya itu sendiri gitu loh. Jadi makanya kita memberikan layanan transportasi di mana customer satu dia nggak usah nyetir macet-macetan, terus mereka juga nyaman, nggak usah cari parkir. Di Jakarta juga cari parkir kan susah gitu ya. Nah jadi kayak misalkan saya nih hari ini gitu ya, ada meeting di beberapa tempat, saya pakai Grab, jadi saya bisa sambil Zoom meeting juga di mobil gitu kan, atau enggak saya bisa tidur juga sebentar power nap gitu ya karena capek, iya kan. Jadi memang convenience itu menjadi alasan utama lah untuk customer kita menggunakan layanan Grab juga gitu. Ya, tapi setuju sih, memang convenience itu menjadi yang yang utama gitu ya. Karena memang saya pun juga gitu ya, kita mau kadang mau bawa mobil nggak ya, atau mau pakai Grab aja gitu ya. Karena kalau pakai Grab lumayan nih, bisa ada yang bisa dicicil pada saat itu gitu ya. Selain convenience tuh apalagi sih biasanya yang mendorong orang untuk memilih menggunakan online transportation ini? Sebenarnya kita nggak bisa tutup mata bahwa customer di Indonesia ini sangat price sensitive sekali. Gitu. Jadi memang mereka ketika melakukan commuting atau misalnya melakukan aktivitas, mereka pasti itu ada hitung-hitungannya. Wah, kalau saya pakai A, berapa cost yang akan saya keluarkan? Kalau pakai B, berapa cost yang dikeluarkan juga gitu loh. Jadi di sini kalau pakai Grab kan biasanya kita banyak promo-promo juga kan, gitu di aplikasi gitu. Jadi itu yang membuat customer kita, wah ternyata udah selain saya nggak usah nyetir sendiri, saya bisa hemat cost juga. Jadi makanya itu kenapa mereka menggunakan layanan kita. Dan gitu. Cost itu kan nggak harus financial cost ya. Energy cost itu juga cost banget, yang akhirnya kembali lagi ke convenience juga gitu. Dan waktu apalagi kan yang nggak bisa terulang gitu. Jadi memang itulah beberapa. Dan itu memang sih kalau saya lihat juga anak-anak muda tuh kenapa memilih transportasi online tertentu gitu ya. Karena kadang-kadang ada diskon-diskonnya gitu. Kalau kami yang udah mama-mama ini kan yang penting cepet gitu. Kalau anak-anak muda tuh dia tunggu dulu, ada loh diskonnya. Nah itu kayaknya drivernya beda gitu. Tapi kelihatan nggak sih perbedaan antara segmen segmen anak muda misalnya gitu ya, atau dengan segmen mama-mama seperti saya gitu ya, itu ada kelihatan beda perilakunya nggak sih dalam menentukan pilihannya gitu. Sebenarnya memang karena aplikasi kita memang nggak cuman mengenai transportasi online kan sebenarnya gitu, nggak cuman Grab Car doang gitu. Kita ada layanan food, ada juga. Memang behaviornya itu sebenarnya ke-track juga dari sisi penggunaan waktunya, lokasi penggunaannya, bahkan di hari-hari tertentu juga gitu loh. Misalkan kayak ibu rumah tangga memang biasanya pagi-pagi beli sayur-mayur di Grab Mart-nya kita untuk misalkan untuk masak gitu. At the same time misalkan mahasiswa mungkin ya mereka lebih banyak menggunakan Grab Bike misalkan karena ke kampus suka misalnya telat, bangun tidur telat, wah ada kelas nih hari ini, langsung akhirnya cepet-cepet pakai Grab Bike. Jadi memang sangat beragam sekali sih customer di kita. Hari yang sama, di jam yang sama, dua segmen itu berperilaku berbeda ya? Betul sekali. Gitu. Jadi memang unik sekali sih. Iya. Kalau kita mungkin bicara tentang segmennya gitu ya, kan ini kan tadi contohnya mahasiswa terus sama mama-mama gitu ya. Kalau yang lain misalnya, I don't know, laki-laki misalnya pekerja atau apa, kebaca juga nggak sih perilakunya mereka itu? Kebaca banget, terutama mungkin ya kalau karyawan gitu ya, apalagi karyawan sekarang itu behavior mereka ada juga yang shifted nih, biasanya mereka mau makan siang di kantin karyawan atau misalnya mereka ke restoran, cuman memang karena padat meeting back to back segala macam, mereka udah terbiasa sekarang pesan GrabFood misalkan, dan GrabFood kita kan bisa di schedule order. Jadi misalkan saya pagi nih, wah saya udah tahu siang mau makan ayam geprek, saya pesan dulu jam 11 jam 12, nanti jam 11 12 langsung datang, saya nggak usah pusing-pusing lagi, pokoknya saya meeting aja tiba-tiba telepon abang Grabnya, gitu. Ini udah datang nih. Bener banget ya. Jadi lebih convenient sih sebenarnya. Itu aku nggak ngerti loh kalau ada. Nah abis ini bisa dicoba. Bisa dicoba. Benar. Itu tanda-tanda ini mama ini tidak tahu. Oke, menarik. Nah, kalau bicara tentang segmennya gitu ya, biasanya tuh segmen mana sih yang paling besar menggunakan apa? Nah itu tadi kan Grab itu kan dia ada banyak platform di dalamnya ya, apa istilahnya, bukan platform ya, apa istilahnya? Banyak service ya, karena Grab sendiri platform. Jadi ada service, ada makanan, ada shopping, belanja, dan transportation. Mana yang paling besar untuk masing-masing ini kelihatannya bisa kebaca nggak itu? Mungkin Yohanes bisa cerita sedikit. Sebenarnya pasti kita punya datanya gitu ya, cuman memang setiap segmen itu punya
kategori masing-masing lah tadi. Misalkan kita coba dari yang paling muda deh, misalkan student gitu, yang biasa misalnya mereka ke sekolah, pasti mereka butuh layanan transportasi gitu kan. Mungkin mereka nggak diantar orang tuanya. Nah ini juga ada perbedaan juga nih, mulai kita lihat behavior juga customer kita yang di sekolah, mereka kadang-kadang bosen kan sama makanan di kantin gitu, mereka kadang-kadang juga pesen GrabFood gitu. Cuma memang majority di food sama transportasi, kebanyakan kalau untuk students gitu ya. Kalau kita masuk ke ibu-ibu rumah tangga, for sure food sama mart, karena struggle-nya mereka adalah hari ini mau makan apa, mau masak apa, iya kan, gitu. Kadang-kadang lagi masak, tiba-tiba, wah bawang putihnya kurang nih, lupa di kulkas, ya kan, wah kangkungnya lupa. Mau pergi udah males kan? Dia pesen GrabMart aja langsung 30 menit bisa sampai gitu. Jadi food sama mart. Gitu. Food sama mart ya. Kalau misalkan karyawan, terutama ya for sure transportasi itu jadi bekal utama lah gitu. Dan juga sekarang mereka juga pakai Grab Express namanya untuk layanan pengiriman. Jadi kita tahu Jakarta macet kemana-mana, kalau mau kirim-kirim dokumen susah gitu. Jadi mereka pakai aja udah Grab Express aja deh untuk pengiriman dokumen-dokumen penting. Nah kalau gitu. kayak pengiriman dokumen gitu ada kerjasama juga dengan organisasi atau dengan kantor gitu juga ada juga ya? Sebenarnya kita juga menyediakan layanan ini untuk B2B clients-nya kita gitu. Jadi memang segmentasi kita ada yang B2C sama kita punya namanya Grab for Business gitu. Dimana memang saya sebenarnya di ranah Grab for Business. Grab for Business. Betul. Ya. Nah jadi, mungkin cerita dikit Grab for Business itu gimana gitu? Apa aja gitu? Jadi sebenarnya kita menyediakan layanan yang ada di layanan aplikasi, cuman bedanya memang untuk segmen corporate dan juga employee-nya nggak usah bayar. Jadi misalkan saya mau meeting nih ke Binus misalkan ya, saya mau meeting ke Binus, saya tinggal pakai GrabCar, nanti saya taggingnya bisnis, nanti company saya yang langsung bayar. Jadi saya nggak mengeluarkan apapun gitu. Atau misalkan saya mau traktir klien makan nih, saya pesannya dari GrabFood, nanti langsung tagging bisnis juga gitu. Jadi memang lebih convenience kan buat employee gitu ya, daripada dia harus talangin dulu, nanti reimburse pakai struk-struk, ya kan. Dan dari company sendiri, mereka bisa lihat reportnya, bener nggak sih Yohanes ini meeting ke sama Binus? Bener nggak sih pesannya untuk hari Binus? Hari ini jam berapa gitu, kelacak lah ya gitu ya. Lebih transparan lah dari datanya. Iya. Binus emang kita itunya kemana pakai Grab. Iya kan, luar biasa. Luar biasa. Nah, selain itu apa lagi? Kalau yang ini kan yang Grab for Business di transportasi, ada lagi nggak yang jasa lain gitu yang? Jadi sebenarnya kita itu layanannya ada di transportasi, ada di food juga, di mart. Bahkan yang unik nih sekarang mart, kan orang bingung nih, beli GrabMart buat B2B apa gitu kan sebenarnya. Jadi di GrabMart kita tuh juga ada ATK. Jadi misalnya kayak kertas HVS, misalnya pen, atau misalkan buat office pantry. Pantry kan biasanya kan ada susu, ada kopi. Nah, banyak tuh company-company sekarang yang beli pakai GrabMart. Jadi sebetulnya tinggal di switch aja ya. Kalau B2C itu GrabMart-nya adalah sayur-sayuran, kalau bisnis itu GrabMart-nya adalah untuk korporasi, betul. Karena memang use case-nya adalah daripada kita misalnya kasih petty cash ke OB gitu ya, terus nanti kita kan nggak tahu, amit-amit misalkan bondnya dimainkan atau apa. Nah kalau dengan ini kan semuanya transparan. Semuanya transparan dan yang penting bisa terlacak ya, terlacak itu yang penting. Oke, wah bagus, menarik banget itu sih. Nah, oke. Kita move on nih, pertanyaan berikutnya nih ya, kalau boleh nih. Jadi kan kita, kita lihat ya bahwa perilaku berbelanja online konsumen di Indonesia itu bervariasi. Ya, peringkat pertama itu lebih banyak di fashion, ya. Kemudian kedua itu ada elektronik dan media, kemudian makanan itu juga ada di peringkat itulah, somewhere in that rank gitu ya. Nah, dan layanan Grab saat ini memang utamanya awalnya adalah transportasi. Nah, melihat kondisi ini sebetulnya udah dilakukan ya dengan banyak-banyak. Tapi ke depannya gimana rencananya? Rencana pengembangannya ke depan mungkin? Jadi memang sebelum pandemik terutama orang kalau dengar Grab, wah pasti ada layanan car sama bike. Dua itu kan ya top of mind gitu. Tapi memang setelah atau during pandemic ini kita lihat jumlah konsumen kita yang menggunakan layanan yang lain itu berbanding lurus. Jadi contohnya tadi GrabMart tambah GrabFood gitu, karena orang nggak bisa dine in di luar, orang nggak bisa belanja ke supermarket, mereka akhirnya belinya pakai food sama mart. Gitu. Kadang juga waktu misalnya hari-hari besar gitu, misalkan Natal atau misalnya Lebaran, mereka kirim-kirim hampers pakainya Grab Express karena mereka nggak bisa kirim sendiri during pandemic. Tapi setelah pandemic pun behavior itu nggak hilang karena mereka udah terbiasa dengan perilaku online gitu. Itu yang satu. Ya, ini kadang-kadang kan ada kepikiran berubah lagi nggak ya setelah ada itu ya? Ternyata nggak ya? Yes, betul. Apakah ada penurunan atau kenaikan? For sure, fluktuatif namanya consumer behavior kan selalu berubah-ubah gitu. Saya itu juga sebenarnya karena kita memang mau jadi satu super apps yang dimana one stop solution, pas buka semua kebutuhan ada di sana. Kita juga ada sebenarnya kayak Just Tip,
clean and fix, mau pesan hotel, beli pulsa, beli token listrik, semuanya itu udah ada di Grab. Gitu. Jadi memang mungkin orang-orang karena taunya wah cuma bisa beli food, bisa beli tapi sebenarnya services kita tuh banyak banget gitu. Dan sekarang usernya itu nambah terus ya kalau dipikir ya. Betul. Apa sih yang dilakukan untuk ini menarik juga nih. Apa yang dilakukan untuk growing the customer base gitu. Jadi nambah active usernya tuh apa aja sih yang dilakukan selama ini gitu. Sebenarnya banyak sih yang kita lakukan gitu. Kita kalau misalkan mau top line dulu gitu ya dari sisi awareness-nya juga gitu. Kalau mungkin teman-teman lihat di sini juga iklan-iklan Grab, campaign Grab kan mulai sounding-nya ada di mana-mana gitu. Karena kita harus branding-nya dulu lah nomor satu gitu. Orang tahu Grab-nya dulu, baru nanti funnel-nya masuk ke services. At least kalau mereka udah buka, making sure customer ini exploring gitu ya. Kalau kita lihat di aplikasi Grab, kan kita ada beberapa section banner-bannernya gitu ya, widget-widgetnya. Itu tujuannya biar customer exploring. Actually selain beli food, pas mau beli makan, kok lucu nih, bisa clean and fix misalkan. Jadi dia klik, ternyata memang bisa ada layanan ini. Ternyata bisa beli pulsa juga gitu. Jadi memang funnelnya memang harus dari atas ke tengah sampai ke customer yang terakhirnya gitu. Gimana kita mau comfort customer itu selain ngelihat doang, tapi mau transaksi. Terkait dengan apa? Ya kita kasih beberapa stimulus promo, contohnya gitu. Itu yang jadi salah satu strategi kita juga. Gitu. Nah, ini agak melenceng, nggak melenceng juga sih sebetulnya. Awareness, building awareness ya, supaya orang tahu ada macam-macam gitu. Apakah dirancang berbeda untuk masing-masing produk yang ada di dalam Grab itu? Misalnya untuk yang food, kemudian konten konten social medianya atau konten promonya akan beda, itu gimana tuh, Yohanes? For sure memang beda berdasarkan segmentasinya gitu. Jadi memang selalu tim marketing kita biasanya sebelum melakukan sebuah marketing campaign biasanya kan research dulu nih, segmennya sebenarnya food ini lebih banyak di mana sih? Express ini yang mana? Car ini yang mana gitu. Memang disesuaikan gitu. Ketika kita menggunakan for example KOL gitu, paid ads dan lain-lain, channel mana sih yang lebih cocok misalkan gitu. Nah, itu juga memang well crafted lah dari teman-teman marketing gitu. Karena memang harus tahu benar ya. Jangan sampai salah ngambil KOL gitu. Betul. Kontennya salah juga gitu ya, karena kita memang perlu benar-benar menyesuaikan dengan siapa pengguna terbesar. Karena sekarang digital space itu juga kan crowded banget. Dan juga kayak attention orang-orang tuh makin pendek kan. Betul, kita 3-5 detik biasanya nge-scroll udah skip kalau nggak menarik kan gitu. Jadi memang PR-nya makin banyak. Tapi celahnya tuh kecil banget. Celah untuk mendapat perhatian itu kecil banget. To grab the attention itu kecil. Jadi memang harus sangat sharp banget lah gitu strateginya. Menarik banget ini obrolan kita. Oke. Nah, sekarang kita mungkin ngobrol soal payment system ya. Nah, payment system itu saat ini ada apa aja ya kalau di Grab itu? Kita bisa payment melalui cash, bisa juga digital wallet kita OVO, atau melalui credit card atau debit card. Ya. Nah, ini mana sih yang menguntungkan dari sisi Grab sebetulnya tuh pengguna tuh lebih dari sisi Grab pengguna tuh lebih diharapkan menggunakan apa sih untuk payment gitu? Sebenarnya kita ngelihatnya nggak dari sisi yang mana menguntungkan, tapi lebih ke arah yang mana lebih convenience untuk consumer kita gitu. Karena kita nggak bisa nutup mata bahwa memang penggunaan cash di Indonesia sendiri penetrasinya masih sangat besar gitu. Kalau kita compare ke negara lain, misalnya negara tetangga kita, Singapura atau Malaysia, penetrasi digital wallet mereka udah sangat tinggi. Penggunaan kredit kita belum ini juga ya. Sebenarnya kita itu dengan thanks to pandemic, itu gitu kan, jadi memang itu akselerasi banget. Cuman karena memang penduduk kita sangat besar gitu di compare sama negara tetangga, persentasenya memang masih kecil juga gitu. Jadi memang kita ngeliatnya, gimana kita bisa serve semua lapisan segmen masyarakat. Kalau memang mereka nyamannya menggunakan cash, ya udah masih bisa. Apakah mereka bisa menggunakan digital wallet? Bisa juga, credit card sama debit card juga bisa gitu. Jadi memang kita lihatnya dari sisi itu sih. Gitu. All inclusive sebetulnya kalau saya lihat ya. Jadi menyediakan fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan siapa segmennya gitu ya. Jadi nggak harus memaksakan orang untuk ke cashless, tetapi cuma ke depan itu kan kita pingin banget nih jadi cashless society gitu ya. What should you do to drive these people to start using cashless? Jadi mungkin kita memang ada beberapa strategi lah sebenarnya. Salah satunya adalah bagaimana kita partnering dengan credit card atau debit card providernya, misalnya bank partnersnya kita gitu, untuk memberikan karena memang kita
sangat price sensitive nih di Indonesia, gimana kita stimulus mereka dulu di awal. Let's say misalkan dengan menggunakan kartu kredit A atau debit card A, dapat ada potongan khusus nih, misalkan dengan kartu kredit tertentu dapat potongan misalnya 30.000 untuk beli food. Dan mereka akan, oh iya daripada saya pakai cash, saya masukin aja kartu kreditnya. Ketika mereka udah binding kartu kreditnya, mereka, oh ternyata nyaman ya, nggak usah kembalian lagi gitu. Kadang-kadang driver juga nggak ada kembalian dan repot. Akhirnya di binding, akhirnya mereka terbiasa gitu. Jadi ini salah satu strategi kita, di mana zaman sekarang kita nggak bisa bergerak sendiri gitu. Jangan melihat orang lain sebagai kompetitor, tapi lebih ke arah kita partnership dengan partner kita untuk akselerasi target market yang sama misalkan gitu. Ini yang salah satu yang kita lakukan. Oke, jadi ini ya, kasih promosi yang supaya orang pakai itu gitu ya. Oke, menarik banget. Nah, ada nggak sih ini apa namanya? Ya tadi udah dikatakan ya, ada promosi, ada program penawaran khusus gitu. Tapi program penawaran khusus di luar seperti itu gitu. Misalnya di luar, kalau ini kan kasih diskon misalnya ya. Oh kalau bayarnya pakai OVO, potongan, kalau cash potongannya kecil atau nggak ada potongan sama sekali. Edukasi ke masyarakat gitu ada dilakukan juga nggak sama Grab gitu? Jadi sebenarnya kita itu punya salah satu payung campaign kita namanya Finansi Asik gitu. Jadi itu adalah salah satu campaign cashless-nya kita, di mana kita selain kita kasih promo ke mereka, juga kita educate. Apa sih untungnya? Ternyata pakai kartu kredit atau debit card atau e-wallet di platformnya Grab itu secure. Karena memang sekarang kan security juga menjadi concern dari customer kita gitu kan. Banyak juga generasi-generasi mungkin yang lebih di atas saya merasa bahwa aduh nanti kartu kreditnya nanti di steal lagi information dan lain-lainnya. Makanya memang kita juga punya tugas untuk mengeducate mereka. Jadi campaign ini salah satunya menjadi corong utama kita lah untuk melakukan edukasi itu sendiri. Gitu. Nah sebetulnya itu menarik juga ya, yang di atas saya gitu ya, senior citizen ya kalau kita bicara itu kan banyak dari mereka yang masih skeptis ya, mau pakai m-banking aja takut salah mencet, nanti uangnya hilang gitu ya. Ini ngerambah ke situ juga nggak Grab untuk memberi edukasinya? Sebenarnya karena memang customer kita itu sangat beragam tadi varietinya, jadi memang for sure itu ada ranahnya juga untuk kita targetin ke sana gitu. Tapi kita nggak bisa fokus ke sana doang karena memang ada current target market kita yang memang harus dijagain. Kita harus yang customer base-nya ya, yang paling besarnya ya. Karena kita itu selalu melakukan inovasi juga. Jadi kadang-kadang kita nanya juga research bahwa oke, sudah cukup belum sih layanan kita saat ini gitu. Apakah misalkan ada yang kita bisa akselerasi lagi, kita tambahin servicesnya. Jadi memang itu vibrant sekali di Grab gitu. Jadi dia membuat kita nggak gitu-gitu doang gitu. Jadi ada aja lah yang baru misalkan setiap bulan atau setiap minggu gitu di Grab. Jadi rutin ini sebetulnya kita ngupdate pasar itu permintaannya, preferensinya gitu dilacak terus ya, supaya ketahuan bahwa sebelum yang lain melakukan, kita sudah melakukan gitu kan, kira-kira ya arahnya. Walaupun banyak yang ngikutin, tapi yang penting kita yang pertama. Iya. Oke, itu karena didikan dari mana? Global Business, bukan? boleh. Ada pesan sponsornya. Ada pesan sponsornya. Oke. Saya rasa cukup deh itu dulu, Yohanes ya. Terima kasih banyak waktunya siang ini. Senang banget bisa kembali ke kampus ya, dan mudah-mudahan bisa menjadi contoh yang sangat luar biasa buat adik-adik kelas kita. Baik, teman-teman, saya rasa cukup obrolan kita sore ini. Oh, udah sore ya ini ya? Atau masih siang? Ya, nanti kita akan kembali lagi dengan episode-episode menarik selanjutnya. Sampai ketemu!